Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A di hari Rabu, tanggal 21 Desember. Selamat malam ya semua teman-teman Business Planners yang sudah bergabung malam hari ini. Yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar sambil kita menunggu Pak Budinya untuk bergabung. Jadi kita absen dulu nih teman-teman dari mana aja malam hari ini. Mungkin sebelum kita mulai juga, saya juga mau tanya nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum ya di teman-teman? Boleh ya bantu dijawab di kolom komentar. Oke, welcome back di Business Q&A-nya Bisnis.id. Hari ini tentunya di hari Rabu 21 Desember, Business Q&A akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman udah pasti tahu ya, Pak Budi Isman ini siapa, merupakan expert di apa, pasti teman-teman udah paham banget ya. Nah, malam hari ini kita bakal diskusi mantep nih sama Pak Budi nih terkait CEO atau owner. Jadi teman-teman yang sudah punya bisnis tapi merasa belum bertanggung jawab penuh bisa ya belajar lagi di sini nih. Karena tentunya bisnis itu sukses pastinya dikepalai oleh owner atau CEO-nya. Tapi sebelum kita mulai ke sesi Q&A-nya dan sesi sharing juga dari Pak Budi, mungkin di sini ada followers baru ya, teman-teman yang baru follow Instagramnya bisnis.id dan belum kenalan sama bisnis.id dan belum terlalu paham nih bisnis.id ini menyediakan apa saja. Kita kenalan dulu ya. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya bisnis.id ya. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Tapi teman-teman yang mau via phone bisa juga belajar di laptop, di komputer, or PC dengan akses lewat websitenya bisnis.id ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar secara gratis nih, ya bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis di Business.id. Saat ini Business.id punya dua program, yaitu Business Q&A dan Business Forum yang gratis ya teman-teman. Untuk Business Q&A, seperti kegiatan kita pada malam hari ini, di Senin malam, kita bersama Pak Baskoro Hadi di jam 19.45 ya teman-teman. Lalu di hari Rabu bersama Pak Budi Isman juga di 19.45 teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu jadwalnya bisa langsung dicatat ya untuk bisnis Q&A di Senin dan Rabu malam di 19.45. Lalu teman-teman juga bisa ikut nih di bisnis forumnya bisnis.id. Nah, untuk bisnis forum itu diadakan di setiap hari Sabtu di jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, untuk expertnya kita akan selalu mengundang nih expert-expert yang memang sudah berpengalaman di banyak korporasi, di banyak tempat. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan insight yang baru nih, nggak cuma dari bisnis manajemen aja, kita juga mendatangkan ada digital marketing, lalu ada finance expert. Jadi banyak ya tentunya teman-teman untuk materi-materinya. Jadi akan selalu terperbarui nih teman-teman dengan belajar di business.id ya. Nah, nggak ketinggalan, kita juga Business.id juga menyediakan kelas offline atau workshop offline. Nah, untuk workshop offline ini kita akan adakan kembali di tahun 2023 pada tanggal 16 dan 17 Januari. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari e-course SBM 7.0 mungkin ya, dan ingin memperdalam lagi pembelajarannya, bisa ikut di workshop SBM Advance nih di tanggal 16 dan 17 Januari. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang belum belajar e-course-nya dan ingin tetap ikut di workshopnya bisa banget, karena workshopnya kita buka secara umum ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau belajar untuk pembangunan fundamental bisnis, teman-teman bisa ikut di workshop tersebut. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung klik link bio Instagramnya bisnis.id pada menu daftar SBM Advance ya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya nih ke CS WhatsApp kita, atau teman-teman bisa menghubungi Mbak Amelia Jilansyah juga nih via DM Instagram. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil nunggu Pak Budi, kita absen-absen dulu nih teman-teman dari mana. Oke, yuk kita cek teman-teman dari mana aja malam hari ini. Ada Kak Rafael Jerry nih dari Jakarta Selatan. Oke, ada
Kak Yuliana dari Jakarta, Kak Fazri dari Jogja, mantap. Ada Kak Ibrahim dari Samarinda juga. Ada Kak Sayla dari Jember, wah mantap. Lalu ada Kak Dahlan dari dari Gresik ya. Lalu ada Kak Karina dari Depok. Oke, yuk teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya sambil menunggu Pak Budi juga nih. Kita absen dulu. Dari mana aja teman-teman malam hari ini? Ada Kak Syamsul dari Jember ya. Oke. Ada Kak Restu juga dari Purworejo. Oke, yuk teman-teman yang lain yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya. Dari mana aja hari ini nih? Ada Tangerang, Kak Tuti ya dari Tangerang, Kak Teddy juga dari Tangerang. Oke, yuk yang lain boleh langsung ya drop nama dan domisilinya. Ada Kak Sidoarjo. Halo, selamat malam Pak Budi. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Baik, baik. Saya lagi di Jogja nih. Alhamdulillah. Wah, mantap nih. Habis ketemuan ya Pak sama teman-teman alumni SBM ya Pak ya. Iya, Berarti temu dengan mantap. teman-teman. Ini ada berapa orang tadi? 10, 13 lah ya, 10. Oke, Memang nggak baik. banyak sih. Nggak Hmm. banyak-banyak. Kita maunya nggak perlu banyak ya. Dekat, kita informal gitu ya. Nanti mungkin bulan depan, Januari, kita adain yang lebih besar gitu ya. Karena eh, ya lebih suka aja saya lebih kelompok-kelompok kecil sih, ngobrolnya enak, informal. Betul, betul, Pak, betul. Oke, jadi teman-teman yang mungkin domisilinya di Yogyakarta nih bisa check in juga nih ke Instagramnya Pak Budi. Barangkali nanti akan kita buka lebih besar lagi kuotanya, jadi teman-teman bisa ikut lebih banyak. Jadi jangan lupa nih ya untuk cek-cek terus nih, karena kita bisa aja tiba-tiba ya Pak ngabarinnya, karena memang ini tiba-tiba bikinnya juga teman-teman nih, jadi kuotanya sedikit, jadi nggak bisa banyak teman-teman. Jadi infonya bisa langsung cek di Instagramnya Pak Budi ya teman-teman. Oke, Iya, oke malam ini banyak. sudah lumayan banyak ya Pak yang sudah bergabung nih. Oh, Kita cek dulu nih oke. dari mana aja tadi. Baru belum banyak ya Pak dari yang jauh, masih deket tempat sini nih Pak. Jakarta Selatan, Jakarta, Bandung, Tulung Agung nih Salam. masih Iya. seputaran Jawa. Wih, saya memang Jeff, saya lagi di Jogja nih. Udah berapa hari nih? Seminggu saya di sini. Hari Jumat Mantap, balik, mantap. Jumat malam balik, tapi hari Sabtu saya ke Padang. Jadi teman-teman yang ada di Padang, hari Minggu, nah, rencananya saya pengen juga ketemu mungkin ya 10 orang aja gitu ya, teman-teman yang ada di situ, kita ngobrol-ngobrol ya. Mana tahu update ya, persiapan untuk tahun depan bagaimana gitu. Gitu. Jadi setiap saya jalan saya usahakan lah ketemu sama teman-teman. Baik, jadi teman-teman yang domisilinya Padang, siap-siap ya, karena siapa cepat dia dapat ya Pak, untuk ketemu Pak Budi ini spesial, siapa cepat dia dapat. Jadi buru-buru ya teman-teman di update terus nih, cek Instagramnya Pak Budi. Oke, baik Pak, sambil kita tunggu teman-teman business planners juga yang bergabung, karena kita udah lewat hampir 4 menit ya Pak. Ya, Jadi kita buka sedikit sharing sessionnya terlebih dahulu oke. ya Pak. Oke, teman-teman business planners, malam ini bisnis Q&A kita akan bahas topik menarik nih, yaitu tanggung jawab CEO atau top owner terhadap suksesnya perusahaan. Yuk kita kupas di bisnis Q&A malam hari ini bersama Pak Budi Isman. Business planners boleh banget menyiapkan pertanyaan dari sekarang, atau teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan di luar dari topik malam hari ini, boleh banget juga ditanyakan di sesi bisnis Q&A hari ini. Tapi sebelum kita mulai sesi bisnis Q&A-nya, kita akan sharing terlebih dahulu ya, dengar sharing session dulu nih dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih ya. Selamat malam semuanya teman-teman. Mudah-mudahan dengar ya suara saya ya. Uh, jadi saya nggak perlu teriak-teriak gitu. Oke, malam ini sebetulnya kan acara rutin ya.
bisnis Q&A gitu ya. Kalau memang tidak ada halangan, insya Allah saya biasanya akan selalu hadir ya, setiap hari Rabu malam. Malam muazin juga hadir kayaknya di sini. Oke. Nah, kemudian tentunya setiap apa namanya bisnis Q&A ini kita cari topik apa sih yang mungkin kita bahas gitu ya, supaya mungkin menarik juga untuk mencoba memancing mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, walaupun nantinya kalaupun misalnya ada pertanyaan yang di luar dari topik ini ya nggak masalah ya. Jadi karena memang bisnis Q&A kita siapkan untuk teman-teman boleh bertanya apa saja. Nah, kalau memang saya bisa jawab, tentunya saya akan coba jawab ya. Malam Bella ya, apa kabar nih Bangka Belitung? Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa kembali ke Belitung untuk liburan gitu ya. Ah, iya. Oke, jadi malam ini topiknya sebetulnya ya menariknya adalah tanggung jawab sebagai seorang CEO, pemimpin atau katakanlah owner ya, pemilik perusahaan ya, terhadap suksesnya gitu ya, sebuah perusahaan itu. Malam dari tamu. Oke. Nah, jadi kenapa saya mengatakan begitu? Karena walaupun mungkin klasik dan banyak orang yang tahu bahwa suksesnya sebuah perusahaan itu ya seharusnya ya sangat ditentukan juga oleh pemimpinnya. Walaupun tentunya ya kita mengatakan bahwa ya nggak mungkin pemimpin itu jalan sendirian, ya pasti nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau pemimpinnya walaupun banyak orangnya, tapi kalau pemimpinnya juga tidak becus, tidak bisa menjalankan bisnisnya, tidak bisa mengelola timnya, ya makanya suksesnya sebuah perusahaan itu bisa saja tidak terjadi gitu ya. Nah, memang banyak faktor ya, bukan hanya itu saja, tetapi salah satu faktor yang paling berpengaruh menurut saya dan menurut pengalaman saya. Nah, kembali saya katakan ini bukan cerita teori kita, saya nggak mau lagi cerita-cerita teori gitu ya. Ini hanya pengalaman aja, baik pengalaman saya sebagai pengusaha, sebagai profesional lebih dari 30 tahun, kemudian juga tentunya pengalaman saya juga membantu teman-teman nih selama 12 tahun nih sejak tahun 2010 gitu ya. Jadi saya juga melihat perkembangan teman-teman ya yang maju, yang tidak maju itu, sehingga saya banyak mendapatkan studi-studi kasus gitu ya, yang bisa semacam memvalidasi mungkin ya apa yang selama ini saya alami juga dalam menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Nah, jadi selama ini memang saya melihat bahwa faktor pemimpin itu menjadi sangat kritikal ya dalam sebuah bisnis itu. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya yang akan mempengaruhi bisnis itu? Ya sudah pasti tentunya pertama seperti yang selalu kita sampaikan di bisnis.id bahwa fundamental sebuah bisnis itu juga akan sangat menentukan bisnis itu sukses atau tidak ya. Nah, cuman persoalannya adalah siapa yang membangun fundamental bisnis itu. Ya, tentunya adalah orang-orang dan tim yang ada di perusahaan itu. Nah, tapi siapa yang akan menggerakkan orang untuk membangun fundamental itu? Ya berarti pemimpinnya. Nah, apakah itu pemimpinnya namanya leadernya, CEO-nya, ownernya, atau foundernya? Ya. Jadi kita kembali lagi ke soal fondasi dasar. Nah, tapi malam ini kita berfokus untuk melihat sampai di mana sih perannya seorang CEO, leader, atau owner itu menentukan jalan hidupnya perusahaan itu. Ya. Nah, jadi pertama ya tentunya pengalaman. Ya. Dan juga tentunya melihat dari 12 tahun ya saya mencoba membantu teman-teman UMKM ya, baik yang kecil banget, yang setengah kecil, menengah, ada yang sudah besar banget gitu, bukan UMKM lagi gitu ya, tapi dasarnya dulu UMKM ya. Jadi kita lihat ya, yang sukses itu yang kayak apa sih kan itu ya. Nah, jadi kan itu ya. Nah, kalau mengacu kepada pelajaran
pelajaran yang pernah saya sampaikan ke teman-teman yang sudah pernah belajar di bisnis.id gitu ya. Ada 12 pertanyaan di Smart Business Map ya. Nah, itu yang selalu menjadi acuan saya untuk mencoba mentes sehat atau tidaknya sebuah bisnis. Nah, kalau dilihat dari 12 pertanyaan itu, maka ada pertanyaan nomor 12 itu ya yang disampaikan di situ bahwa how do you develop your team? Bagaimana caranya Anda mengembangkan ya tim Anda? Jadi faktor tim ini menjadi sangat penting dan krusial, walaupun tadi itu ada stepnya ya, yang kita untuk checklistnya kita bilang ya, kalau saya mau cek bisnis ini sehat atau tidak sih, kan itu ya, bagus atau tidak. Ya banyak sih alat-alat yang bisa kita gunakan, tapi saya menggunakan 12 pertanyaan itu karena itu dasarnya dari pengalaman saya selama ini, kemudian kita coba buatkan logikanya, kemudian oh dari situ mungkin bisa nih kita cek gitu ya. Nah, tentunya salah satu yang di ujung pertanyaan yang tadi soal bagaimana Anda mengembangkan dan mengelola tim Anda itu menjadi kritikal, karena apapun yang dilakukan ya, sebelumnya, misalnya kita katakanlah bisnisnya kategorinya wah lagi tumbuh, kan banyak tuh yang kita lihat, kenapa ya perusahaan yang itu bagus aja tuh ya tumbuh terus. Nah, padahal kategorinya sama dengan saya, tapi kok saya enggak? Nah, kan itu pasti menjadi pertanyaan, kenapa orang itu maju, padahal kategorinya sama. Misalnya, saya sama-sama fashion nih, wah, kan itu ya, bisnis fashion. Yang satu fashion terus tumbuh, kok saya enggak? Gitu ya. Padahal sama betul. Saya juga fashion muslimah, saya juga targetnya misalnya orang-orang yang baru hijrah ya, saya targetnya juga kelas menengah dan menengah atas misalnya. Tapi kenapa yang satu terus tumbuh, yang satu tidak? Nah, jadi dari sisi kategori saja, bukan berarti kalau kita sudah masuk kategori itu kita sudah langsung berarti sukses kan gitu ya. Nah itu kan banyak sekali orang sering bertanya saya, Pak, kenapa sih ya bisnis yang itu kok bisa dia sukses? Ada itu ya. Ini nggak ada pakai influencer, nggak ada pakai ini, nggak ada pakai apa ya, pakai viral-viralan gitu ya segala macam ya. Anunya produknya biasa-biasa aja, kok gampang kok ditiru, mudah. Tapi kok dia bisa tumbuh, kan itu ya. Nah jadi apa sih faktornya? Banyak faktor lain tentunya, tapi salah satu faktor yang terbesar itu adalah pemimpinnya. CEO-nya, ownernya ya. Tadi saya beli, istri saya beli kebetulan di sebelah itu ya. Saya beli ini. Apa ini kue ini? Tepuk. Itu dia. Jadi ya kita lihat ya. Saya suka banget ya bapia kukus Tugu Jogja ya. Dan salah satu favorit entrepreneur saya ya, yang selalu saya sanjung-sanjung itulah Mas Anggara sama Mbak Rizka ya. Ya mungkin mereka belum sampai 10 triliun dan segala macam, tapi ya kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan 11 tahun yang lalu ya sampai sekarang itu sangat membanggakan ya. Nah, kategori bisnisnya apa sih? Ya kue biasa kan itu ya. Ada justru malah ada kue oleh-oleh gitu ya. Tapi ada yang maju, ada yang tidak. Berapa banyak kue-kue artis yang dulunya misalnya viral. Tapi setelah itu hilang. Banyak orang bilang, loh itu kan biasa-biasa aja kuenya Pak. Bisa ditiru ya. Iya, kan ya. Nah tapi kok mereka bisa maju terus ya. Bisa berkembang terus. Walaupun dalam kesulitan misalnya pada saat pandemi misalnya ya. Itu mereka anjlok banget, saya tahu banget itu. Tapi bisa bangkit cepat kembali. Kenapa? Faktornya adalah timnya. Faktornya adalah CEO, ownernya, gitu ya. Itu menurut saya, ya. Kalau soal duit, misalnya ya, banyak perusahaan yang punya duit tapi bangkrut, ya. Karena ya tadi itu nggak bisa mengelolanya, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya bilang tadi itu bahwa faktor-faktor
yang lain itu pasti akan berpengaruh. Tapi yang merajut semua faktor-faktor sukses itu biasanya adalah pemimpin dan timnya. Jadi kalau kita cerita lagi kembali seperti yang saya selalu sampaikan di Smart Business Map misalnya, katakan produknya, produk market fit-nya ada nggak? Oh, bagus banget Pak, produk market fit, cocok banget. Ya. Sudah ada orang beli Pak, sudah kembali lagi. Tapi nggak bisa memaintain. Ada itu ya, sekarang sedang saya bantu juga, cepat ya, perkembangannya. Tapi kita paling hobinya kan gitu, bisa cepat ya membukanya, tapi tidak bisa lama mempertahankannya. Nah, siapa sih yang akan mempertahankan itu? Ya pemimpinnya, CEO-nya, foundernya. Nah, jadi founder, CEO, ya, dan pemimpinnya yang seperti apa sih sebetulnya ya? Yang mungkin chance-nya, kemungkinan itu bisa sukses itu lebih tinggi. Ya. Saya tahu teman-teman pasti akan bilang, sukses itu banyak faktornya, betul. Ya, yang di atas Betul. itu Allah juga menentukan pasti. Tapi pola-pola orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang bisa sukses itu juga sudah kelihatan, gitu ya. Nah dari situ pun ya bisnis-bisnis yang pemimpin-pemimpin yang sebetulnya ya bisa sebetulnya merajut ya menjahit tadi itu ya faktor-faktor suksesnya sebuah perusahaan itu, kemudian dia kelola timnya untuk bisa mengeksekusinya. Nah, disitulah sebetulnya ya kita betul-betul akhirnya apanya ya kesempatan atau kemungkinan kita sukses itu menjadi jauh lebih tinggi. Tidak menjamin, tetapi menjadi jauh lebih tinggi. Jadi jangan tanyakan saya rumusnya, Pak. Ini pasti sukses nggak kalau kita mendengarkan Pak Budi? Ya enggak lah. Mungkin lebih banyak yang nggak sukses. Gitu. Faktanya juga begitu. Jadi nggak usah ikuti saya. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Baik pengalaman pribadi ya sebagai pengusaha maupun sebagai profesional. Tapi yang mungkin lebih relevan untuk teman-teman adalah pengalaman saya 12 tahun nih bergaul dengan teman-teman. 12 tahun itu nggak sebentar loh. Ya. Betul. Kalau saya bekerja di perusahaan 12 tahun itu saya sudah jadi direktur di perusahaan itu. Kan itu ya. Nah, jadi dari 12 tahun pengalaman saya bergaul dengan teman-teman UMKM, ribuan ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya melihat teman-teman ya, kemudian menyebarkan kemarin ya, dari mulai 2013 ya, dengan modul Smart Business Map itu kita sebarkan semua. Kemudian kita lihat polanya nih, wah pola yang mana nih suksesnya. Ternyata polanya itu ya kelihatan. Nah, apa sih sebetulnya cirinya yang menurut saya tadi itu ya orang-orang yang bisa itu. Pertama ya tadi itu mereka memang punya tadi itu ya apa namanya ya kecocokannya untuk menjadi pemimpin dan seorang CEO yang baik gitu ya. Karena banyak orang yang memaksakan diri kadang-kadang. Mungkin kita ahli di sebuah bidangnya, tetapi belum tentu ya, kita itu bisa menjadi seorang CEO ya atau seorang pemimpin yang baik gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri gitu ya kalau walaupun kita mungkin menjadi pemilik perusahaannya. Tapi kita juga harus memahami sebetulnya kekurangan dan kelebihan kita itu apa ya. Sehingga kalau kita memaksakan diri ya akhirnya ya mungkin kita merasa ya kita bisa, tetapi ternyata kita tidak. Nah, dari mana kita tahu itu? Nah, makanya di dalam kelas saya CEO Development Program ya, yang tahun lalu kita lakukan, ya tahun ini mungkin di bulan Maret ya, kalau nggak salah saya itu ya nantinya. Karena kita memang tidak banyak ya, dan itu juga kita undang teman-teman yang mau ikut itu. Di situ kita semacam ini ya, semacam kita ada tesnya ya, ada assessment namanya ya. Nah, kita pakai assessment online ya. Kemudian kita lihat nih kecocokan orang ini. Nah, kecocokannya terhadap apa nih? Kecocokannya terhadap
profil atau pekerjaan seorang pemimpin bisnis atau apapun lah namanya ya, CEO kayak direktur utama kayak presiden direktur ya terserah ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat kemungkinannya kita ini cocok atau tidak ya, maka kita harus memahami sebetulnya pekerjaannya seorang pemimpin CEO dan segala macamnya itu apa sih sebenarnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman tentunya ya. Jadi kita ini tentunya level dari pemimpin itu dari bisnis yang mikro kecil, kemudian menengah besar itu memang beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau teman-teman yang masih baru sendirian ya, kemarin itu kan saya selalu cerita itu memang menjadi chief everything officer, jadinya CEO juga sih ya, karena memang terpaksa harus melakukan itu karena Anda tidak punya opsi-opsi lainnya. Tapi yang saya cerita sekarang ini adalah kalau bisnis Anda sudah mulai berkembang dan berkembangnya cepat, maka Anda harus melatih diri Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda untuk bisa menjadi pemimpin atau CEO yang baik tersebut. Nah, kalau suatu saat ya nantinya misalnya ya Anda misalnya merasa bahwa ternyata saya ini nggak cocok, maka Anda harus rela juga untuk mencoba mencari orang yang lebih cocok, kan gitu ya. Nah, jadi apa sih yang selalu saya sampaikan kalau di CEO Development Workshop saya itu kan saya selalu mengatakan ada 4 faktor utama ya. Kalau yang saya lihat, kalau saya menilai seorang pemimpin yang cocok memimpin perusahaan itu ya, satu adalah dari sisi namanya leadership-nya. Ya. Leadership itu banyak tuh, yang namanya kompetensi ya. Kompetensi itu banyak. Ya. Nanti detailnya tentunya nggak bisa saya tentunya bicarakan dia. Tapi leadership itu lebih ke kemampuannya seorang pemimpin itu untuk mempengaruhi timnya ya tanpa dipaksa gitu ya. Karena pemimpin ini punya visi ke depan yang bisa diterjemahkan dan dia jual ya storytelling ya ke timnya itu sehingga timnya itu tergerak itu untuk mau ikut pemimpinnya ini tanpa dipaksakan. Karena banyak sekali orang kan kadang-kadang karena dia adalah karyawan, ya bosnya ya dia harus ikut bosnya. Tapi karena terpaksa, bukan karena dia merasa bahwa visinya pemimpin saya ini sebetulnya cocok dengan value saya. Cocok dengan apa yang sebetulnya saya inginkan dalam hidup saya itu. Nah, kemudian tentunya dari sisi leadership itu juga adalah kemampuan dari seorang leader itu juga untuk menggarap atau istilahnya itu mengembangkan timnya untuk menjadi leader-leader yang kuat. Jadi sering sekali kita mendengar kata-kata ya quote lah dari siapapun ya. Bahwa pemimpin itu mencetak pemimpin yang lain. Betul. Ya, justru kalau saya dulunya ya waktu saya masih bekerja dulunya ya di perusahaan-perusahaan saya yang lama ya, kebetulan saya bekerja itu 100% saya bekerja di perusahaan-perusahaan asing, justru kami itu dinilai salah satu poin yang 20% dari penilaian kami itu ya. Itu dasarnya adalah pengembangan tim. Jadi kalau Raisa tahu ya, misalnya dulu ya saya itu termasuk di Danone yang terakhir ya saya di situ ya. Itu bonus saya itu dari 100% misalnya bonus saya itu. Itu 50%-nya itu dinilai berdasarkan performa ekonomi dari perusahaan itu yang saya jalankan. Jadi misalnya dari revenue-nya, sales-nya, omsetnya, profit-nya, EBITDA-nya, ya dan segala macamnya efisiensi. Nah itu hanya 50% dari total bonus itu bobotnya gitu ya. 50% lagi apa? Macam-macam. Nah, termasuk dari 50% itu 20%-nya itu ya. Itu adalah mengenai pengembangan orang dan timnya saya. Jadi kalau saya itu kalau saya misalnya tidak berhasil mengembangkan timnya saya,
saya kehilangan 20% dari total bonusnya saya. Nah, itu. Nah, jadi eh, kalau perusahaan yang serius untuk membangun timnya, maka mereka juga akan membuat reward and punishment bagi tim-timnya atau pemimpin-pemimpinnya. Sehingga mereka memaksa tentunya pemimpin-pemimpin itu menjadi pemimpin yang mencetak orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi itulah leadership, esensinya dari leadership itu sebetulnya. Lalu yang kedua, yang pasti saya nilai biasanya kalau melihat pemimpin-pemimpin itu adalah managerial skills-nya. Kalau tadi leadership-nya itu lebih ke tadi itu ya soal bagaimana visinya seorang pemimpin itu dan bagaimana dia terjemahkan visinya itu sehingga dia bisa komunikasi dengan timnya sehingga timnya itu terpengaruh untuk termotivasi, terpengaruh untuk mengikuti mereka gitu ya. Dengan tidak unsur paksaan karena kebetulan aja dia CEO-nya ya secara formal ya saya harus ikut perintahnya mereka kan gitu. Nah, managerial skill ini kan beda ya. Managerial skills ini kan lebih ke science-nya ya. Science-nya ya. Nah, science-nya itu apa sih misalnya ya? Science-nya itu misalnya perencanaan misalnya ya. Nah, seorang pemimpin yang baik dan CEO yang baik ya tentunya di sebuah perusahaan harus bisa merencanakan, planning, nggak bisa enggak gitu ya. Nah, bukan hanya merencanakan sebetulnya mereka bisa, tetapi merencanakan, kemudian menerjemahkan rencana itu menjadi action-action yang bisa dieksekusi oleh timnya. Kalau merencanakannya aja gampang, tinggal cari konsultan buat perencanaan selesai sudah. Tapi bagaimana caranya kita menerjemahkan ya rencana itu sehingga menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga bisa dieksekusi oleh timnya kita dengan baik. Nah, itulah kemampuan manajerialnya. Itu salah satunya. Yang kedua, apa yang dibutuhkan? Ya, kemampuan eksekusi dan monitoringnya. Jadi banyak kita yang mungkin orang, wah saya berencanakan ini, habis itu setahun setelah itu baru dia marah-marah kan gitu. Jadi Januari dia sampaikan rencananya, lalu Desember ya kemudian marah-marah bahwa rencananya itu tidak berhasil karena tidak ada monitoring yang rutin, tidak ada evaluasi yang rutin, tidak ada feedback yang rutin ya. Tidak ada misalnya replanning, re-evaluation dan segala macamnya itu ya. Jadi kita itu tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu kepada anak buah kita. Sebagai pemimpin bagaimanapun juga hasil dari semua anak buahnya kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpinnya gitu ya. Nah, jadi itu dari sisi manajerialnya ya. Nah, banyak lagi sebetulnya. Ya, ini saya kasih yang inti-inti aja dulu ya. Lalu yang keempat tentunya CEO atau pemimpin atau owner yang sukses itu ya juga harus mempunyai yang namanya business skills-nya. Nah, ini yang kadang-kadang sulit ya, karena kita ini tidak semuanya paham semuanya. Artinya kita biasanya datangnya kan dari keahlian tertentu misalnya ya. Jadi banyak sekali orang yang misalnya hampir, saya nggak tahu ya, mungkin lebih dari 70% ya. Saya lihat owner ya, CEO ya, yang saya nggak usah cerita yang perusahaan-perusahaan yang saya lama, saya hanya bicara mengenai 2010 ya, sejak saya membantu teman-teman ini ya, teman-teman UMKM nih. Nomor 3-nya itu ya business skills ya. Jadi nomor 1 itu leadership, managerial, atau nomor 2, yang nomor 3 itu adalah business skills ya. Jadi misalnya keuangan misalnya, nggak paham keuangan, nggak tahu misalnya membaca laporan keuangan, itu yang basic-basic ya. Analisa ya, cara menganalisa nggak tahu. Problem solving, decision making nggak paham gitu ya. Kemudian apalagi ya misalnya ya people management misalnya ya, nggak paham gitu ya bagaimana merekrut orang, mendevelop orang misalnya ya, kemudian meretain dan memotivasinya gitu ya. Jadi business skills itu tidak berarti kita harus paham semuanya
kita bisa menjadi direktur keuangan, direktur marketing, direktur sales, direktur IT. Enggak, bukan seperti itu. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Tetapi memahami basic esensial ya untuk seorang pemimpin bisa memonitor bisnisnya, memberikan feedbacknya sehingga juga mereka bisa men-steer strategi-strategi yang memang diinginkan. Nah, tadi kan ketiga ya bisnis skills, yang keempat. Nah, yang biasanya yang saya review, saya lakukan assessment itu adalah soal karakter dan sikap mereka. Nah, karakter-karakter yang seperti apa sih yang biasanya ya salah satu yang paling penting biasanya yang saya lihat itu adalah masalah integritas kan gitu ya. Kalau pemimpin nggak punya integritas, ya repot nantinya ya. Artinya, nah buahnya juga kemungkinan besar ya tidak akan mengikuti mereka gitu ya. Apalagi misalnya antusiasme dan positive thinking ya. Itu saya sering sekali melihat kadang-kadang kita sering negatif gitu ya. Kita nggak percaya dengan orang gitu ya. Sehingga akhirnya karena kita nggak percaya sama orang, akhirnya pekerjaan itu kita ambil semua. Akhirnya kita pusing sendiri. Ya. Nah, jadi buat apa anak buah kan itu. Kalau Anda mau jadi Chief Everything Officer, ya selama-lamanya ya silakan, tapi tidak akan bisa berkembang bisnisnya kan itu ya. Apalagi yang saya lihat misalnya ya tadi itu ya soal antusiasme, positive thinking, tadi soal integritas. Oh ya, soal ini, soal challenging status quo istilahnya ya. Jadi bagaimana kita challenging status quo itu artinya kita tidak pernah mau menerima apa adanya. Jadi curiosity namanya ya. Jadi keinginan kita untuk terus mempertanyakan gitu ya. Jadi bukan tidak percaya, tapi mempertanyakan gitu ya. Karena itu yang akan membuat bisnis-bisnis itu bisa bertahan. Dia bisa menjadi tetap relevan sepanjang masa karena dia tidak mau berada di comfort zone-nya aja. Jadi selalu mempertanyakan kan gitu ya. Nah, kemudian biasanya juga sikap dan karakter orang-orang yang mau menerima fleksibilitas dan perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, misalnya ya walaupun kita nggak sependapat, tapi bukan berarti kita melecehkan orang yang tidak sependapat dengan kita, kan itu ya. Kita harus hargai juga gitu ya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu ya, bisa menaungi perbedaan-perbedaan itu, kemudian mengambil persamaan dan kebaikannya untuk memajukan perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau perbedaan-perbedaan itu akan membuat bisnis kita jauh lebih bagus, ya seorang pemimpin harus menerimanya. Ya. Tapi kalau perbedaan itu membuat bisnis kita menjadi tidak bagus, nah itu dia juga harus berani dan mengambil keputusan yang tegas untuk tidak melakukannya, gitu ya. Jadi biasanya asesmen yang saya lakukan itu adalah 4 hal itu biasanya yang saya lihat gitu ya. Nah sehingga kalau saya lihat itu dari pengalaman yang tadi 12 tahun yang saya bilang bergaul dengan teman-teman UMKM ini gitu ya. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh iya, ini kenapa perusahaan ini bisa maju karena salah satu faktor terbesarnya adalah owner dan pemimpinnya. Ya. Nah, yang pertama yang mampu ya dan cocok bisa menjadi CEO yang baik atau pemimpin, atau ini ada ataunya itu. Atau ada owner ya, atau owner pemilik perusahaan yang paham juga bahwa dia tidak mampu. Sehingga dia mau mencari alternatif ya agar ada orang yang lain yang mampu untuk menjalankan bisnisnya sebagai pemimpinnya ya. Bukan berarti kita ya di kadang-kadang yang salah kaprahnya banyak tuh owner ini kan begini. Oh, karena ada orang lain yang memimpin perusahaan saya, seolah-olah saya lebih bodoh dari dia. Nah, itu namanya goblok itu namanya kan itu ya. Nah, orang ya sehebat-hebatnya CEO itu ya Anda yang punya perusahaan kok. Anda kan lebih hebat. Lah Anda yang hire dia, Anda yang itu. Jadi jangan pernah punya pemikiran seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita punya itu pemahaman bahwa kita tahu kekurangan dan kelebihannya kita.
Dan demi kebaikan perusahaan dan kemajuannya, kita juga harus bersedia untuk mengakui itu dan mencari jalan keluarnya yang lebih baik gitu ya. Untuk bisa tentunya tadi itu mencari alternatif pemimpin yang tepat ya untuk membangun bisnis yang sustainable. Ingat itu kata-kata saya, profitable dan growing ya. Jadi ingat ya, itu yang selalu saya sampaikan dari dulu ya. Saya memang orang fundamentalis gitu ya. Jadi saya betul-betul tidak tidak apa namanya. Saya yang basic-basic lah artinya kan gitu ya. Kalau teman-teman sudah siap nantinya yang canggih-canggih, monggo, ayo. Saya pun juga mau mencoba berbagi nantinya. Tapi yang sekarang ini yang saya obok-obok adalah fundamentalnya teman-teman semuanya. Saya rasa itu mungkin ya sebagai pembukanya saya, Reza ya, supaya ada triggernya untuk teman-teman bisa mungkin ya bertanya nantinya, sehingga mungkin dari situ ya kita bisa mencoba membantu teman-teman ini gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman, kita sudah dapat materi dagingnya. Kita diajarkan nih materi yang ada di workshop, tapi dibuka, dikupas sama Pak Budi di Business Q&A ini. Seperti tadi ya, ada 4 skills yang dibutuhkan oleh CEO atau owners nih, yang biasanya Pak Budi bahas di workshopnya, di CEO Development, tapi dibahas loh gratis di Business Q&A malam hari ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lupa dicatat ya. Tadi 4 skills itu juga banyak banget materi-materi mantapnya Pak Budi malam hari ini. Oke Pak, jadi memang owner atau CEO ini merupakan kunci sukses ya Pak dari bisnis nih. Agar mereka nih harus punya mindset mempertahankan ya Pak, mempertahankan bisnis nih. Dan kan banyak nih Pak ya, UMKM ya Pak ya, yang merasa kalau bisnisnya sudah tidak berkembang, mereka harus mematikan bisnis ini atau langsung di-exit atau dimatikan aja ya Pak. Jadi benar-benar sudah tidak dilanjutkan. Lalu bagaimana Pak menanamkan mindset nih agar kita bisa nih sebagai pembisnis menanamkan mindset untuk tetap bertahan nih Pak di tengah badai, di tengah hujan, petir dan segala macamnya nih Pak. Iya, iya. Oke, mungkin saya coba lihat juga ada tadi itu apa namanya ya, pertanyaan dari Aditya ya kalau nggak salah ya. Ya, workshop CEO development saya itu bulan Maret ya, tapi memang silakan nanti cek aja sama Mbak Mel bisnis.id. Kita hanya pilih orang yang mungkin tepat mau belajarnya ya. Tidak semuanya bisa ya, karena mungkin belum perlu ya untuk semuanya. Tapi kalau sudah nanti bisa. Nah, oke, saya jawab dulu pertanyaannya. Jadi intinya adalah seorang CEO atau CEO pemimpinnya itu juga memang harus orang-orang yang siap juga terus-menerus mau melakukan perubahan-perubahan. Ya ingat di beberapa Instagram saya yang lalu saya menyampaikan bahwa salah satu kunci dari management skills ya seorang CEO atau leader itu adalah change management. Change management itu adalah bagaimana kemampuan dari seorang leader itu mengelola perubahan-perubahan yang terjadi. Karena perubahan itu akan terjadi terus gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola perubahan-perubahan itu, entah itu perubahan itu karena misalnya ada resesi atau kemarin itu ada pandemi atau mungkin saja kebetulan ya misalnya ada krisis atau justru malahan ada perubahan strategi gitu ya. Nah kalau kita nggak bisa melakukan perubahan itu dengan baik dan benar, itu menjadi chaos dia gitu ya. Dan saya sudah lihat ya pemimpin-pemimpin yang salah arah dan tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan itu, akhirnya perubahan itu terjadi ya sekedar perubahan, tapi hasilnya boleh dikatakan minim, tapi sekaligus malahan banyak sekali perubahan yang terjadi tanpa dikelola dengan baik, justru menghancurkan perusahaan itu sendiri. Gitu, Raisa. Oke, baik, Pak. Terima kasih nih sudah dijawab pertanyaan saya. Karena saya cukup ingin tahu nih, Pak, mindsetnya seperti apa yang harus dipertahankan nih. Karena kan banyak ya UMKM yang memang sudah tidak bisa bertahan dan berakhir chaos dan
nggak lanjut di bisnisnya. Oke, next ya Pak, kita ke Miftahul Khairnur. Fundamental yang benar nih Pak, untuk bisnis yang baru berumur 1 tahun, apa saja yang harus dibereskan? Smart business map. Itu aja. 12 itu aja. 12 itu. Ya. Jadi silakan ya dicek di bisnis.id nantinya ya. Karena ya teman-teman boleh mengatakan, Pak, kok rumusnya itu aja? Bukan rumusnya itu. Kita cerita soal fundamentalnya. Jadi checklist saya itu aja. Jadi pertama tadi itu ya soal kategori bisnis kita. Apakah kategori bisnis kita ini misalnya sudah cocok, bagus, dan punya potensial yang besar. Yang kedua, soal tadi itu produk kita dari sisi problemnya, ya produk market fit-nya, gitu ya. Problemnya itu memberikan solusi atau tidak apa produk kita itu memberikan solusi atau tidak terhadap problem-problem konsumen, kebutuhan-kebutuhan konsumen. Segmentasi pasar kita sudah tepat dan tajam atau belum? Produk desain kita itu sudah memenuhi nggak sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk memberikan solusi ke konsumen tersebut. Belum lagi soal misalnya tadi itu, apa sih yang akan membuat kita berbeda dengan konsumen kita? Why do people choose me? Semuanya itu ada di dalam Smart Business Map itu. Jadi kalau kita gunakan checklist itu, at least sebagai dasar awal, ya saya tidak mengatakan itu satu-satunya. Bisnis Anda bisa belajar lebih dalam, mau ngambil S3, S2 pun Anda pelajari lebih dalam, boleh-boleh aja kan itu ya. Tapi yang paling mudah bagi saya itu aja starting point-nya, ya kan itu ya. Starting point-nya itu. Jadi saya sih mengatakan bahwa kalau itu beres mungkin hampir separuh itu sebetulnya sudah selesai itu. Kalau itu beres itu karena itu saya gunakan waktu saya memimpin perusahaan-perusahaan asing itu gitu. Jadi ini bukan teori, enggak sama sekali. Itu hanyalah pengalaman yang kita coba susun di tahun 2013 ya. Supaya teman-teman ini bisa belajar gitu ya. Jadi pengalaman saya itu kan banyak ya dulunya ya waktu ini. Tapi bagaimana menyampaikannya dengan cara yang mudah dan ada logikanya. Nah, itulah makanya kita buatkan yang Smart Business Map itu. Itu aja sih ya. Itu dasarnya tetap itu kembali. Jadi saya nggak bosan-bosannya. Nyonyang cake and cookies ya. Kriteria untuk ikut SBM. Kalau untuk SBM Advance, semuanya bisa. Ya, asal Anda sudah punya bisnis gitu ya, semuanya bisa. Silakan cek sama di bisnis.id ya, atau langsung ke Mbak Amel. Tapi kalau program-program saya yang lainnya seperti Triple Value Your Business, CEO Development Workshop ya, SBC yang di Bali itu memang tidak semua orang bisa ikut ya. Jadi harus disortir ya, harus by invitation gitu ya. Oke. Baik, Pak. Jadi, teman-teman di 12 pertanyaan itu sudah bisa membantu teman-teman nih untuk membereskan fundamental atau membenahi lagi, membangun kembali fundamental bisnis teman-teman. Nah, 12 pertanyaan tersebut juga akan dibahas kembali, diperdalam lagi oleh Pak Budi di workshop SBM Advance. Jadi, teman-teman yang mau memperdalam lagi pembelajaran tentang 12 pertanyaan fundamental bisnis atau ingin membenahi fundamental bisnis, bisa ikut juga di workshop SBM Advance nih, karena pastinya untuk pembelajarannya lebih detail, lebih intens, lebih mantap lagi nih, karena langsung diajar ya, langsung ketemu sama Pak Budinya. Oke Pak, lanjut ya Pak, kita ke Kak Dery Tamu nih. Apa saja nih Pak yang harus kita perhatikan jika ingin menyerahkan bisnis kita ke profesional CEO? Mungkin ini sudah pertanyaan yang bagus paham ya sekali. Pak, dirinya Ya. belum sanggup nih. Jadi ini bagus sekali pertanyaan karena sering saya dapatkan ya keluhan dari teman-teman ya entrepreneur ya. Pak, kami sudah ambil orang yang profesional, katanya sudah bekerja di perusahaan asing, perusahaan besar, tapi nyatanya nggak berhasil di tempat kami. Nyatanya nggak cocok di tempat kami ya. Nah, itu banyak sekali saya dapatkan. Nah, disitulah kelemahannya teman-teman sendiri. Kan itu. Nah, kelemahannya apa? Anda tidak paham apa yang Anda mau. Jadi hanya karena kita butuh CEO langsung ambil mungkin CEO terbaik perusahaan asing atau perusahaan ini untuk ini misalnya ya untuk ini ya nggak cocok lah itu ya. Ya kalau nggak cocok ya nggak mungkin berhasil lah itu ya. Jadi istilahnya itu
mencocok-cocokkan hanya karena titelnya gitu ya. Oh, karena saya butuh CEO, maka orang yang punya titel CEO, maka saya ambil. CEO itu kan banyak kan itu ya. Ada CEO yang perusahaan 100 triliun, ada yang CEO perusahaan 1 triliun, ada yang CEO perusahaan cuma 100 miliar, ada yang CEO yang hanya 1 juta. Perusahaan 1 juta. Ya beda-beda lah kebutuhannya kan itu ya. Iya. Jadi pahami dulu kebutuhannya. Nah, jadi dari kamu, saran saya adalah pertama pahami dulu sebetulnya pemimpin CEO yang seperti apa yang kita mau dan ukuran bisnis kita seperti apa kan gitu ya. Kalau bisnis kita misalnya baru 50 miliar, 100 miliar, lalu Anda me-hire seorang CEO profesional yang sudah biasa menjalankan bisnis 1 triliun. Ya nggak cocok lah. Kan itu ya. Nggak cocok. Betul. Mungkin yang cocok malahan misalnya mungkin ya manajer-manajer yang sudah cukup senior ya mungkin di sebuah perusahaan yang besar. Kemudian dia punya pengalaman-pengalaman jadi generalis. Nah, di situ mungkin ya itu yang bisa mungkin menjadi CEO-nya Anda karena kelasnya, size-nya, ukurannya itu yang mungkin cocok untuk dia. Nah, jadi nggak bisa. Jadi sama kayak misalnya kan gini ya, apa ya? Uh, eh, Kalau kita misalnya suruh pilot misalnya ya, perusahaan besar gitu ya. Lalu tiba-tiba kita punya perusahaan punya apa pesawat kecil. Ya, mungkin kalau pilot sih mungkin masih bisa dia menjalankan ya. Tetapi kalau di bisnis itu akan berbeda karena kebutuhannya berbeda. Contohnya apa? Kalau bisnis yang misalnya 1 triliun, 2 triliun, pasti dia timnya banyak ya. Pasti dia punya tim yang lengkap, gitu, bla bla. Nah, kita kebetulan misalnya belum selengkap itu. Lalu tiba-tiba kita hire orang itu. Nah, pemikirannya dia, ya dia pengen timnya lengkap. Nah, tiba-tiba dia rekrutlah orang yang banyak ya. Nah, tiba-tiba bengkak ya kos Anda ya. Nah, kemudian kemudian akhirnya Anda mengatakan kenapa butuhkan ini kan kamu sudah cukup. Ya nggak cukup karena kebiasaan dia. Ya sudah dia sudah punya tim, dia nggak mau lagi sing-singkan lengan tangan untuk mau membantu Anda itu nggak mau, ya karena itu bukan jadi itu mencari orang yang tepat dengan posisi tepat. Nah jadi yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah pertama ukuran bisnis kita seberapa, kebutuhan kita karakter CEO yang seperti apa, kita catat dulu nih, baru kita cari. Nah biasanya untuk teman-teman yang masih bisnisnya mungkin di bawah 500 miliar ke bawah ya setahun ya bisnisnya itu, carilah calon-calon CEO yang asalnya mungkin dari manajer-manajer yang cukup senior gitu ya, tapi punya kemampuan sebetulnya menjadi generalis dan ya masih mau mengerjakan sendiri dulu ya sambil istilahnya itu bermain di lumpur gitu ya. Karena dan juga masih mau membangun sistemnya. Karena kebanyakan teman-teman itu butuh orang profesional itu datang masuk ke perusahaan Anda untuk memperbaiki bisnisnya, memperbaiki sistemnya. Nah, kalau datang orang itu yang berharap Anda sudah punya sistem dan dia tidak mau lagi mengerjakannya, itu bukan orang yang tepat untuk Anda. Itu kira-kira. Oke, baik. Ada tiga poin utama ya, Pak. Berarti yang harus dikelola Ya, dulu, didata dulu, dianalisis dulu. Jadi untuk Kak Dery Tamu nih, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak. Lalu Pak, kita ambil dari Kak Houtsma underscore Simon ya, Pak. oke. Beliau merupakan alumni SPMI Course. Saat ini mentok nih Pak sama founder yang gak mau ikutin fundamental yang ada di bisnis beliau. Itu bagaimana Pak meyakinkan foundernya? Hmm. Nah, memang kalau Anda bukan foundernya, jadi foundernya nggak mau mengikuti bisnisnya, ya memang agak sulit ya. Jadi mungkin yang harus dipelajari adalah bagaimana Anda apa namanya selling skills-nya Anda ya, selling skills Anda untuk meyakinkan owner tanpa mereka merasa tersinggung. Kebanyakan owner-owner yang seperti ini itu kan punya ego tinggi ya. Kan saya yang bangun bisnis ini. Kamu tahu apa sih kan ya? Saya sudah lama membangun bisnis ini. Kamu nggak tahu apa-apa kan gitu ya.
Kamu mau ngajarkan saya. Ya gitu sih, banyak yang seperti itu sih. Ya, jadi, nah itu sudah tanda-tanda itu kalau mereka itu sudah seperti itu, ya suatu saat ya mereka akan mentok kan itu ya. Nah jadi caranya adalah istilahnya itu eh, apa namanya, feed their ego ya, feed their ego. Ya, berikan egonya gitu ya. Jadi jangan jangan seolah-olah mengajari mereka ya. Jadi kalau teman-teman mencoba seolah mengajari si foundernya, tersinggung mereka kan itu ya. Ya, jadi yang perlu teman-teman lakukan saja yang menurut teman-teman yang terbaik, buktikan itu, kemudian sampaikan ke mereka, ini yang saya lakukan ini karena saya percaya bahwa ini dari fundamental yang harus saya perbaiki. Dari situ mungkin mulai dia melunak supaya mereka pun mau mungkin ya belajar lebih dalam, dan juga apakah tuh caranya belajar terserah dari mana-mana aja ya untuk memperbaiki fundamentalnya itu. Gitu. Oke, baik, Pak. Untuk Kak Simon nih, semoga membantu jawaban dari Pak Budi ya, Pak. Oke, lanjut ya, Pak. Kita ke Pak Elut 007 nih. Malam Pak Budi, izin bertanya, seorang CEO harusnya lebih dominan paham teknis atau strategis, Pak, yang lebih penting? Mungkin Elut mungkin lihat ya di Instagram saya sudah bilang bahwa ya kalau CEO itu tergantung. Kalau Anda Chief Everything Officer, ya, CEO juga itu namanya ya. Ya mungkin hal-hal teknis Anda harus paham gitu. Anda harus tahu FB Ads misalnya ya, Google Ads gitu ya. Bagaimana membuat produk ya, karena Anda yang membuat produk ya. Tapi kalau Anda menjadi seorang CEO yang sudah perusahaannya sudah besar, sudah punya tim, maka istilahnya itu semakin tinggi posisinya Anda itu dan semakin besar timnya dan juga semakin besar perusahaannya, maka kebutuhan non-teknis skills-nya seorang CEO itu jauh lebih besar daripada teknisnya. Ya. Karena seperti yang saya bilang, pengalaman saya menjadi CEO ya, selama ini gitu ya, itu boleh dikatakan hampir 60-70% habis waktu saya adalah di mengelola orang, mengelola strategi, mengelola perubahan-perubahan. Itu yang paling banyak, bukan soal teknis. Nggak bisa. Oh, suruh saya ngitung accountingnya, lihat benar atau salahnya balance sheet saya, itu bukan urusan saya lagi, urusan tim saya. Tapi saya harus paham ya. Saya harus paham, baca laporan keuangan harus paham saya. Problem solving saya harus paham gitu ya. Marketing saya harus paham. Saya tidak harus ahli gitu ya. Tetapi keahlian saya harusnya adalah mengelola tim, mengelola perubahan, mengelola misalnya strategi ya. Nah itu yang lebih dominan harusnya kalau tadi itu bisnisnya itu memang sudah besar dan timnya sudah banyak. Tapi kalau bisnis Anda yang masih kecil, yang mungkin baru 100 juta sebulan, kemudian timnya baru 2-3 orang, mungkin ya hal teknis harus lebih banyak. Tapi Anda harusnya mau belajar kan gitu ya. Juga mempersiapkan diri Anda untuk menjadi CEO yang besar, kan itu ya maksudnya. Betul. Oke, Pak. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya. Pak Elut nih. Lanjut ya, Pak. Kita ke Kak Nurjana Andi Lemung nih. Cara mempertahankan tim yang udah bagus bagaimana, Pak? Timnya nih sudah bagus, tapi dibajak oleh kompetitornya. Ya, jadi itulah makanya fungsi seorang CEO ya, ya, CEO pemimpin itu termasuk mengelola tim. Nah, mengelola tim itu apa saja? Termasuk mengelola motivasinya, melakukan retention namanya ya, mempertahankan mereka. Jadi tugasnya teman-teman itu sebagai pemimpin, owner itu, kalau dari sisi orang gitu ya, pertama merekrut orang yang tepat di tempat yang tepat, waktu yang tepat, rekrutmen. Yang kedua, kalau sudah direkrut ya, Anda kembangkan dia, Anda mentor dia, Anda coach dia, Anda train dia supaya dia berkembang dan menjadi orang-orang yang potensial. Kalau itu sudah, berarti Anda harus memotivasi dia, membuat dia juga antusias bekerja, ya, dan mempertahankan dia. Kan itu ya. Nah, itu jadi to retain, to develop, to motivate, ya, ya, orang-orang yang, terutama orang-orang yang bagus, kan itu ya. Nah, cuman, ya, kembali saya katakan, tidak ada
itu yang menjamin mereka akan stay, ya. Karena tetangga-tetangga, kompetitor-kompetitor Anda akan mencari orang-orang yang bagus, toh. Nah, kalau orang yang nggak bagus diambil, ya Anda, alhamdulillah, Anda bilang silakan ambil orang yang tidak bagus. Tapi orang bagus saya bagaimana? Nah, itu yang caranya. Sebaiknya orang-orang yang potensial itu Anda berikan perhatian yang lebih khusus. Nah, khususnya itu bukan soal uangnya, ya. Uang itu bisa saja menjadi sebagian, ya. Misalnya, ya, kalau dia mencapai targetnya, ada apa, mungkin Anda kasih bonus, ya. Tapi yang lebih penting sebetulnya, banyak orang keluar itu bukan soal uangnya, tapi soal pemimpinnya, ya. Itu banyak, gitu ya. Jadi karena pemimpinnya tidak bisa mengelola timnya, asalnya pemimpin yang toksik lah segala macam, sehingga nggak tahan timnya bekerja sama pemimpin itu, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda bisa membangun leadership yang bagus, kemudian Anda tambah sistem-sistem yang bisa membuat apa namanya ya, tim Anda termotivasi, ya, misalnya, ya, mengasih bonus, ya, misalnya, ya, Anda mau kasih bonus nih, jangan sama rata semua orang, gitu ya. Bedakan yang bagus, berikanlah yang lebih baik, gitu ya. Yang kurang bagus, ya kurang banyak. Kalau yang tidak bagus sama sekali, nggak usah kasih bonus, jangan sama ratakan. Itu salah satu contohnya, istilahnya. Sehingga orang-orang yang bagus ini mengatakan, oh iya ya, saya di-treat berbeda nih. Kalau saya bagus, saya akan mendapatkan lebih baik. Kalau Anda mau naikkan gaji misalnya, sama, ya. Naikkanlah gaji lebih banyak untuk orang yang bagus dibandingkan orang yang tidak bagus. Kapan perlu orang tidak bagus, nggak usah naikkan gaji, ini dia. Kecuali diatur dalam pemerintah misalnya, dalam aturan yang mewajibkan, oke, fine. Tapi bedakan. Nah, itu salah satu caranya lagi, ya. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah berikan mereka pekerjaan yang terus-menerus menantang, lalu lingkungan kerja yang bagus, positif, ya, antusias, bukan toksik, dan jadilah pemimpin mereka yang baik. Itu akan menghilangkan kemungkinan mereka pergi. Mungkin hampir 70%-nya. Tapi 30% lagi masih tetap akan ada kemungkinan, ya, mereka itu akan pergi. Karena banyak faktor yang lain tentunya yang bisa mempengaruhi mereka. Oke, baik, Pak. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Nurjana nih. Oke, baik, Pak. Kita sudah mendekati waktu-waktu penghujung dari bisnis Q&A malam hari ini nih. Sebelum kita tutup, mungkin nih Pak, ada nasihat-nasihat nih untuk teman-teman yang sekarang sudah punya bisnis agar lebih bertanggung jawab, agar lebih bisa mempertahankan nih bisnisnya, agar lebih sukses, lebih profit nanti ke depannya. Silakan, Pak. Ya, kembali ke topik kita malam ini, ya. Artinya jadilah pemimpin, jadilah owner, jadilah CEO yang bertanggung jawab terhadap bisnis Anda. Dengan cara apa? Dengan cara Anda meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda. Dari sisi apa? Tadi itu, leadership, managerial, business skills, lalu perbaiki sikap dan karakter Anda. Oke? Sehingga Anda cocok atau tidak dengan, ya, posisi Anda itu. Lalu yang kedua, terus jangan pernah berhenti untuk terus-menerus memperbaiki fundamental dari bisnis Anda. Paling gampang bagi saya untuk melihat fundamental dari versinya saya tentunya, bukan versi orang lain, ya. Silakan lihat 12 pertanyaan dari Smart Business Map itu. Itu bukan rumus pasti, memang tidak. Tapi itu adalah pengalaman saya. Gunakan checklist 12 pertanyaan itu, lalu perbaiki dari nomor 1, 2, 3, sampai 12 itu. Mudah-mudahan itu akan membantu teman-teman mulai memperbaiki. Lalu yang terakhir tentunya, dari Smart Business Map itu, Anda lihat di pertanyaan nomor 12 itu, ujung-ujungnya mengenai tim. Jadi ujung-ujungnya adalah, we are all in people business istilahnya. Kita semuanya sebetulnya adalah bisnisnya orang. Ya. Nah, oleh karena itu, kemampuan Anda untuk melakukan pengembangan, motivasi, retention dari orang-orang dan tim Anda, itulah yang akan membuat Anda menjadi tim leader, CEO, atau owner-owner yang bagus, ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada berminat untuk ikut Smart Business Map Advance, ya,
yang akan saya ajarkan langsung, ya silakan kontak bisnis.id atau Mbak Amel. Kita ada di Januari nanti tanggal 16 dan 17 gitu. Silakan Raisa. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas ininya nih Pak. Sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini ya, Business Planners. Tentunya hari ini materinya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, otomatis yang memang masih si everything officer pastinya ya, dan juga pasti teman-teman yang sudah bisnisnya sudah lumayan besar, yang sudah berkembang sangat pesat, ini pasti akan sangat-sangat membantu teman-teman semua. Dan pastinya ya teman-teman, untuk rekamannya akan kita kirimkan di IGTV, jadi teman-teman yang ketinggalan sesi bisnis Q&A hari ini atau ada materi yang tertinggal bisa kembali dicek, kembali dipelajari. Dan bagi teman-teman yang merasa ini sangat bermanfaat, boleh langsung di-share, boleh langsung di-like, boleh di-komen juga pastinya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing ke saya juga teman-teman business planners di malam hari ini. Walaupun banyak ya Pak kegiatan hari ini di Jogja nih, tapi Bapak nih sudah semangat banget pastinya bertemu dengan teman-teman business planners hari ini untuk sharing-sharing. Terima kasih banyak Pak Oke, Budi. thank you Raisa. Ya, thank you semuanya. Ya, silakan sampai bertemu di Smart Business Map Advance nantinya di bulan Januari. Thank you. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih business planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya teman-teman. Tapi gak ketinggalan ya. Untuk tanggal 16 dan 17 Januari kita akan kembali menyelenggarakan nih workshop SBM Advance. Nah, workshop ini merupakan workshop lanjutan dari e-course SBM 7.0. Tapi tenang aja teman-teman yang belum belajar e-course dan ingin tetap mengikuti workshop, tetap bisa ya, karena workshop ini terbuka untuk umum. Jadi teman-teman yang sudah punya bisnis boleh banget mengikuti untuk pembelajaran, pembangunan, dan pembenahan fundamental bisnis. Untuk tanggalnya ya, seperti yang sudah saya katakan, di tanggal 16 dan 17 Januari. Untuk pengajarnya ada Pak Budi Ispan dan Pak Taufan B. Umbar. Jadi teman-teman yang tertarik boleh langsung daftar dengan klik link on bio-nya Instagram bisnis.id atau menghubungi Mbak Amelia Jilansyah via DM Instagram. Dan gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar bisnis forum juga nih, karena kita akan kembali mengadakan bisnis forum di bulan Januari. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link on bio Instagram pada menu daftar bisnis forum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak business planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya.